Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Indra Fathar Ramadhani dengan NIM 142 205 310. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil akhir bisnis dari kelompok kami yang bernama Nyauspace. Nyauspace merupakan sebuah unit usaha kuliner yang dirancang untuk mengangkat komoditas lokal menjadi jaringan jajanan tradisional naik kelas dengan konsep premium, quality, dan comfort food. Presentasi ini akan membedah perjalanan operasional kami, analisis strategis, performa finansial pada hari H Expo, hingga evaluasi mendalam mengenai keberlanjutan bisnis ini. Mari kita mulai dari latar belakang dan pembentukan ide usaha. Berikut adalah bentuk-bentuk anggota kelompok. Nah, yang pertama yaitu gambaran bisnis. Idenya Space lahir dari sebuah keresahan bersama mengenai maraknya jajanan di lingkungan kampus yang seringkali kurang memperhatikan aspek kebersihan, terlalu banyak menggunakan pemanis buatan, atau disajikan dalam kondisi yang sudah dingin atau lembek. Sebagai solusi taktis, sebagai solusi taktis, kami menghadirkan menu bundling unik berupa snack and drink yang memadukan kehangatan risol premium dengan kesegaran es kelapa muda murni 100% tanpa pemanis buatan. Menu risol kami tawarkan dengan varian rasa yang bervariasi mengikuti tren lidah generasi muda, mulai dari varian gurih seperti mayo smoked beef, bolognese, dan ayam suwir, hingga varian manis seperti coklat. Untuk menjaga kualitas rasa agar tetap renyah, kami menerapkan sistem made to order dengan teknik penggorengan deep fry presisi. Segmentasi pasar utama kami adalah mahasiswa di lingkungan kampus UPN Veteran, Yogyakarta, serta dosen, tenaga pendidik, dan pekerja kantoran sekitar yang membutuhkan cemilan praktis namun tetap higienis di tengah kesibukan mereka. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yang kami petakan adalah yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan utamanya Space terletak pada kombinasi komplementer produk yang saling melengkapi antara makanan hangat dan minuman segar, serta efisiensi biaya operasional tinggi karena kami menggunakan model operasional berbasis supplier dengan sistem frozen to fry. Strategi ini meminimalisir resiko food waste di awal usaha. Namun kami menyadari adanya kelemahan atau weakness yaitu ya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap supplier, kontrol kualitas bahan baku yang terbatas, serta margin keuntungan per unit yang cenderung lebih tipis karena membelinya dari pihak ketiga. Dan ada juga daya tahan produk yang terbatas saat matang. Selanjutnya di sisi peluang atau opportunities, tren makanan tradisional yang dimodifikasi secara modern sedang sangat digandrungi oleh generasi muda, didukung potensi pesanan catering untuk acara-acara kampus. Sementara itu, ancaman terbesar yang kami hadapi adalah ketatnya persaingan di sektor kuliner sejenis serta fluktuasi harga bahan baku pelengkap seperti minyak goreng yang dapat menekan margin keuntungan usaha. Dari aspek value proposition, Canvas, dan bisnis model Canvas, kami memfokuskan nilai kepraktisan, kebersihan kemasan, menggunakan paper pouch, ramah lingkungan, dan optimalisasi saluran penjualan langsung melalui physical booth serta sistem pre-order online via WhatsApp. Ini analisis BMC yang pertama yaitu customer segment. Kami sudah menargetkan seperti yang dibahas di kembang bisnis tadi. Yang kedua customer relationship. Kami membangun layanan yang ramah pada pembeli sebagai poin utama yang kami tekankan. Yang ketiga channel. Produk Namespace ini akan dipasarkan melalui physical booth untuk menunjukkan keamanan kualitas produksi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Namespace. Selanjutnya yaitu realisasi operasional, sa- kegiatan operasional dan pemasaran
Produknya Space dilaksanakan secara nyata pada hari Rabu 10 Juni 2026 di area lapangan softball UPN Veteran Jakarta. Bertepatan dengan momentum pelaksanaan Expo Kewirausahaan Kampus, lokasi ini kami lokasi ini kami pilih karena memiliki visibilitas konsumen yang sangat padat. Secara struktural, tim kami dibagi menjadi beberapa divisi bertanggung jawab harian demi kelancaran operasional. Ada yang bertugas di divisi produksi dan pengadaan logistik untuk menjemput bahan frozen dari supplier, divisi pemasaran yang mengelola akun sosial media, serta divisi expo yang bertanggung jawab langsung pada pelayanan penjualan dan kasir di lapangan. Nah, dan selanjutnya realisasi pemasaran. Target pemasaran awal kami pada hari H adalah mampu menjual 50 piece risol dan 20 es kelapa muda murni kepada para pengunjung. Selanjutnya, analisis realisasi keuangan, komponen investasi awal dan pembiayaan operasional didanai secara masing-masing melalui iuran modal dari masing-masing anggota kelompok. Selama pelaksanaan Expo, total beban operasional tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 199.000 yang mencakup pembiayaan dekorasi stand beserta 64.000 dan biaya sewa tempat stand expo sebesar 135.000. Selanjutnya harga jual per unit, harga satuan yaitu 3.000, ada yang 2.500 dan total biaya dari bahan baku utama ini kemasan dan bahan tambahan adalah Rp523.255. Berdasarkan perhitungan struktur biaya tersebut, kami memperoleh angka break-even point usaha berat, usaha berada di nominal 571.000 pada laporan kinerja aktualnya. Yang Space berhasil mencatat akumulasi penjualan aktual sebesar 805.000 jika kita membandingkan angka penjualan aktual dengan batas BEP, artinya secara volume dan omset penjualan performa di lapangan sebesarnya sebenarnya sudah berhasil melampaui titik impas dasar. Namun, jika melihat dari laporan laba rugi akhir, bisnis kami justru rugi mencatat angka kerugian sebesar 16.028 rupiah dengan return on sales yang bernilai negatif sebesar minus 1,99%. Secara akuntansi, hal ini terjadi karena adanya beban potongan penjualan serta penyesuaian selisih kas pendapatan di lapangan sebesar 99.000 yang diakui dalam laporan laba rugi akhir. Meskipun penjualan di lapangan sangat masif dan mampu menutupi biaya variabel utama, pengakuan beban tambahan dari selisih kas tersebut menekan laba kotor usaha hingga menghasilkan profitabilitas bersih yang bernilai negatif. Selanjutnya yaitu analisis risiko dalam mengevaluasi jalannya ekspo kewirausahaan. Kelompok kami membagi risiko operasional ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, risiko terantisipasi yang berhasil dimitigasi dengan baik. Di antaranya adalah manajemen persediaan yang aman karena akurasi estimasi stok harian, serta risiko keamanan penanganan uang tunai yang berhasil ditekan karena mayoritas pembeli memilih bertransaksi langsung via dompet digital menggunakan fasilitas QRIS. Kedua, risiko tak terduga yang menjadi temuan evaluasi paling kritis di lapangan yaitu munculnya financial reconciliation risk, yaitu atau risiko geser pencatatan kasus digital akibat lonjakan antrian pelanggan yang sangat padat pada jam-jam sibuk Expo. Terjadi ketidaksinkronan pencatatan antara jumlah fisik produk yang keluar dari penggorengan dengan pencatatan nominal transaksi masuk di sistem kasir. Inilah faktor jenis utama yang memicu timbulnya selisih kas pendapatan pada laporan keuangan akhir kami. Selanjutnya,
solusi masa depan, terus analisis keberlanjutan, memasuki bagian analisis keberlanjutan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja real, pencapaian finansial pasca ekspor, dan kesepakatan seluruh anggota tim, kelompok kami mengambil keputusan taktis untuk tidak melanjutkan operasi bisnis jam space. Yang pertama, karena margin keuntungan sangat tipis, karena posisi kami murni sebagai reseller. Kami memiliki ketergantungan penuh terhadap harga dari tangan pertama, struktur harga pokok penjualan yang tinggi membuat kami kehilangan fleksibilitas margin keuntungan. Yang kedua, rendahnya kemampuan menyerap biaya yang tak terduga. Karena margin per unit sangat kecil, sisa keuntungan yang ada tak mampu menyerap fix, fix cost operasional pamer- pameran maupun kerugian akibat selisih kasir yang terjadi secara tak terduga di lapangan. Yang ketiga, karakteristik ketahanan produk. Produk es kelapa muda murni memiliki risiko kadaluarsa yang sangat tinggi dan cepat basi jika tidak disimpan suhu dingin konstan, sehingga membutuhkan biaya investasi perangkat pendingin tambahan yang besar untuk operasional jangka panjang. Selanjutnya, bab penutup. Sebagai kesimpulan akhir, proyek bisnis yang Space telah memberikan kami pembelajaran praktik kewirausahaan yang sangat berharga. Kami berhasil memvalidasi produk di pasar, mengeksekusi operasional tim, dan melampaui target volume omset penjualan dasar. Namun evaluasi akuntansi mengajarkan kami pentingnya ketatnya kontrol internal kasir serta pengelolaan margin keuntungan yang aman. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas dosen dan rekan-rekan tim Space atas kerjasamanya.